Tiga. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yunita. Ibu dengan Ibu siapa, Maaf? Saya Rara. Ibu Rara. Ibu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan tentang perkembangan AI di pengaruhnya di perusahaan ini. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu secara singkat profil PT Millennial Solusi Internusa sendiri? Kalau PT Millennial Solusi Internusa itu sebetulnya bergerak di bidang jasa transportasi pengiriman dari dan ke luar negeri. Jadi kita lebih sering handle kargo-kargo impor atau ekspor, begitu juga dengan transportasi dan pergudangan. Logistik berarti ya ini ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai bagaimana pandangan perusahaan terhadap perkembangan teknologi AI dalam industri logistik untuk ekspor dan impor saat ini. Kalau bagi kami ya, AI adalah salah satu tools lah ya yang kami gunakan untuk mempercepat kegiatan operasional kami. Yang semula misalkan untuk analisis data itu kita butuh waktu, sekarang kita bisa menggunakan AI untuk bantu analisis data-data operasional kami. Berarti membantu untuk lebih mempersingkat waktu ya? Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah untuk PT Millennial Solusi Internusa sudah menggunakan teknologi yang berbasis AI dalam kegiatan operasional perusahaannya, Bu? Tentunya udah ya Mbak, mungkin 1-2 tahun kebelakang, mungkin intensnya 1 tahun belakang ini ya. Perlu diketahui juga kalau AI itu kan sebetulnya masing-masing memiliki keunggulannya. Jadi kami juga menggunakan AI sesuai dengan peruntukannya. Misal untuk pengolahan gambar ya, kita kan juga ada tim digital marketing, itu kita pakai AI. Terus juga untuk penulisan artikel dan lain-lain, untuk mengakomodir kegiatan operasional seperti analisis data. Tadi juga saya bahas MSI ada pergudangan. Untuk kegiatan kayak Vivo, Livo, terus juga untuk kegiatan stock of name itu kita minta AI untuk bikin template-nya, mengarahkan ya kegiatan administrasi itu seperti pencatatannya bagaimana kita mendiskusikan itulah bahasanya dengan AI. Oke, berarti selain itu digunakan untuk proses logistik sendiri, untuk operasional di perusahaan itu juga membantu ya, Bu? Membantu banget. Kita bahkan kita kan ada aplikasi juga ya yang dibuat sama tim IT, itu semua basisnya dengan AI. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, dalam kegiatan ekspor impor ini kan dokumen itu merupakan bagian yang penting ya. Apakah perusahaan menggunakan teknologi AI untuk membantu proses pengolahan dokumen tersebut? Kita pakai Mbak, cuman balik lagi ya, AI itu kan adalah tools yang mana kita juga perlu ada intervensi dalam hasilnya gitu. Contoh misalnya kita kasih analisa kepabeanan atau kita mau baca kayak packing list, invoice, itu kita minta AI untuk memetakan secara umum, tapi tetap si tim operasional kita pasti melakukan pemeriksaan ulang. Berarti tetap membutuhkan manusia untuk menganalisisnya ya? Betul. Pertanyaan selanjutnya, Bu, setelah tadi Ibu sebutkan penggunaan AI di perusahaan ini, menurut Ibu apa manfaat utama yang dirasakan perusahaan setelah menggunakan teknologi AI itu sendiri? Tentunya manfaatnya banyak ya Mbak. Salah satunya kita mendapatkan efisiensi operasional, kemudian data kita lebih akurat, kita banyak memangkas kegiatan administratif yang sebelumnya membutuhkan waktu pengolahan data yang cukup lama, sekarang kita lebih cepat dalam olah datanya. Berarti lebih banyak membantu di sistem administrasi juga ya? Betul. Tiga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan kita sudah membahas untuk manfaatnya. Kalau menurut Ibu sendiri dalam proses penerapan AI ini adakah tantangan yang dirasakan oleh perusahaan Ibu? Tantangannya cukup banyak sih Mbak. Salah satunya pasti secara perusahaan investasi teknologi itu juga nggak sedikit ya biayanya. Kemudian kesiapan sumber daya, kan nggak semua itu orang mengerti ya tentang AI, sehingga kita memerlukan waktu untuk mengadakan training gitu ya. Jadi istilahnya kita punya spare waktu untuk mengedukasi tim atau SDM yang kita miliki terhadap AI itu sendiri.
Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana pengaruh AI terhadap pekerjaan karyawan di perusahaan ini? Apakah AI itu menggantikan peran manusia atau karyawan atau lebih sebagai alat pendukung? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya kalau kita bilang menggantikan tentu enggak ya. AI itu kita jadikan sebagai alat, tentu yang menggerakkannya adalah people atau manusia itu sendiri gitu. Yang saya lihat sih karyawan-karyawan kita jadi lebih happy, pekerjaan lebih mudah, lebih simple, lebih sederhana. Terus juga mereka jadi lebih agile untuk mengambil keputusan, cari referensi, jadi membangun kreativitas mereka juga sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana perusahaan itu sendiri mengevaluasi efektivitas penggunaan AI? Oke. Mengevaluasi penggunaan AI, tentunya yang pertama tadi saya bilang bahwa kita menggunakan AI itu nggak satu jenis, Mbak. Jadi kita menggunakan AI sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita juga melakukan seperti analisa terhadap AI tersendiri. Apakah itu cocok dengan kebutuhan kita atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita udah dapat tools dan metode yang cocok, tentu kita melihat apakah dampaknya itu terukur atau tidak. Contoh, misalkan pemrosesan dokumen, apakah secara SLA dia berkurang atau lebih cepat atau bagaimana, itu kita ada KPI-nya sih. Berarti tetap dilakukan try and error juga ya, Betul. untuk dilihat keefektivitasan itu sendiri. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah tadi kita bahas dari background perusahaan, penggunaan AI yang membantu dalam operasional perusahaan itu sendiri, bagaimana perkembangan penggunaan AI dalam industri ekspor impor dalam beberapa tahun ke depan? Kalau yang saya lihat sih pasti industri AI sangat menarik ya untuk sektor apapun sebetulnya. Di logistik itu mungkin kita akan memanfaatkan kemampuan analisa data untuk mengintegrasikan kegiatan operasional. Biasanya seperti itu sih Mbak, apalagi kalau MSI sendiri memang kita mau menjadi supply chain yang mana data kita perlu terintegrasi satu sama lainnya. Jadi kita pasti memanfaatkan keunggulan itu untuk mempermudah proses operasional kami. Terima kasih Bu Rara untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini.